Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin jamaah sholat isya, tarawih dan witir yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah di mana pada malam yang ke-14 Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa tadinya hari ke-13. Kemudian malam ini pada malam ke-14 kita dapat melaksanakan ibadah tarawih, witir nantinya. Semoga kita tetap sehat sampai selesai Ramadan. Kemudian semoga Allah terima segala amal ibadah kita yang sudah kita selesai laksanakan. Ibu bapak rahmati Allah, sebagai mengulang kaji pada malam ini, karena saya yakin guru-guru kita sudah banyak pelajaran yang diberikan kepada kita. 13 hari sudah, kali 2 pertemuan, sudah 26 kali pertemuan. Dengan malam ini dengan 27 kali pertemuan. Kalau dibukukan sudah banyak sekali ilmu kita. Karena itu ini hanya mengulang-ulang kaji, kita melihat ayat Allah sebagaimana yang kami bacakan di awal tadi. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2, 3, dan 4. Ibu bapak rahmati Allah, di dalam ayat ini Allah menyatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut Allah gemetar hatinya. Itu yang pertama. Ciri orang yang beriman sebenar-benar beriman. Ciri yang pertama dalam ayat ini, ayat yang kedua ini, yang pertama adalah apabila disebut Allah gemetar hatinya. Kemudian wa idza tutla 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di dalam ayat yang kedua ini ada 3 ciri orang yang sebenar-benar beriman. Jamaah rahmati Allah, apakah sudah ada pada kita ciri yang pertama ini? Apabila disebut Allah gemetar hatinya. Artinya manakala disebut Allah, dia merasa takut kepada Allah. Dia takut manakala tidak menunaikan apa yang disuruh Allah. Takut dia. Umpamanya dari masjid, dari menasa disebut dengan kalimat yang thayyibah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Gemetar hatinya. Takut dia andaikan tidak mengindahkan panggilan itu. Jadi disebut Allah gemetar hatinya. Apakah sudah ada pada kita? Manakala sudah ada pada kita nomor yang pertama ini, kita sudah hakul yakin bahwa dia senantiasa berjamaah, di mana ada dikumandangkan suara azan, dia bersegera untuk mendatangi di mana ada berkumandang suara azan. Jangan rahmati Allah. Tetapi sebahagiannya kadangkala kita khawatir. Apakah belum pada nomor ini dia? Karena kita lihat suara azan berkumandang, saudara kita seiman seakidah masih duduk santai di warung kopi, di toko, di tempat dia kerja dan sebagainya. Masih ada yang masih lalai memikirkan dunia. Dia tidak takut, tidak gemetar hatinya. Ini berarti perlu diperbaharui keimanan, dievaluasi keimanan. Bagaimana tingkatan keimanannya dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia belum tergetak hatinya, belum tergerak hatinya untuk menuju tempat-tempat beribadah sholat. Jamaah Allah, kita sudah sering dengar bagaimana di masa Rasul seorang yang buta, dia tidak nampak jalan, sehingga dia bermohon kepada Rasul, ya Rasul, laisa lika'ida ilal masjid. Wahai Rasul, tidak ada yang membimbing saya ke masjid. Wasa'alan Nabi SAW, lalu dia bermohon kepada Nabi SAW, ayyusalli fi baiti, supaya saya diberikan rukhsah untuk sholat di rumah saja. Pada awalnya Rasul dengan pertimbangan mana mungkin seorang yang buta datang. Pada awalnya dia punya hati nurani juga, boleh, na'am. Tetapi tatkala berpaling si buta tadi dari sisi Rasul, Allah mengilhamkan ke dalam dada Muhammad, baru berpaling beberapa langkah dipanggil, falamma da'a kemari, dipanggil. Tatkala berpaling si buta tadi dipanggil, da'a kemari. Lalu ditanya, hal tusna'un nida'us sholat, apakah kamu dengar panggilan sholat? Kata si buta tadi, qala na'am, benar saya dengar. Karena dia tidak tuli, tidak peka. Dia dengar, tapi dia tidak bisa melihat. Lalu kata Rasul, qala fa'ajib. Rasul berkata, fa'ajib, datang. Fa'ajib, datang berjamaah. Jadi orang yang buta tidak nampak di mana pintu masjid, pintu musalla. Dikarenakan dia dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, dan seterusnya. Hanya Allah sholat, mari kita sholat. Hanya Allah falah, mari kita kepada kemenangan. Disuruh oleh Rasul datang. Karena dengan begitu pentingnya berjamaah, yang walaupun para fuqaha lebih banyak mengatakan bahwa sunat muakkad, tapi ada juga yang menyampaikan wajib. Tapi lebih kuat kepada sunat muakkad, sunat yang sangat dipentingkan. Jadi keimanan seseorang manakala sudah disebut Allah gemetar hatinya, ini sudah dia pada urutan satu, urutan yang pertama. Dia tidak mau mengabaikan, tidak mau melalaikan. Apalagi di bulan Ramadan ini yang dilipat gandakan oleh Allah amal-amal kita,
dari 70, dari 10 sampai 700 kali lipat ganda. Masya Allah, luar biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apabila dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Bertambah keimanannya. Ini yang kedua. Apakah itu masalah keindahan surga, bagaimana taman surga, misalnya ayat Allah wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa basyiril ladzina amanu, wa basyiril ladzina amanu anna lahum, bahwasanya bagi mereka di dalam surga itu surga. Di dalam surga itu bagi mereka istri-istri yang baik-baik seperti bidadari. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan, dan seterusnya. Di sana ada makanan-makanan dan seterusnya. Indah surga itu. Kemudian berbicara tentang azab, takut mereka, bertambah keimanannya, bertambah takut kepada Allah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, dan seterusnya. Dibondong orang-orang yang ingkar itu, yang kafir itu ke dalam neraka dengan berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, dan seterusnya. Tatkala mereka sampai di pintu neraka, dibukakan pintu neraka kepada mereka dan sebagainya. Takut, bertambah-tambah keimanannya. Hakul yakin kepada ayat Allah. Itu manakala demikian dia bertambah imannya, dibacakan ayat Allah itu, maka dia sudah ada pada golongan yang kedua. Yang pertama oke, yang kedua oke, yang ketiga bagaimana? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah mereka bertawakal. Nah, arti bertawakal adalah berserah diri kepada Allah. Segala hal-hal yang kita hadapi di muka bumi ini, apakah itu keberuntungan, apakah itu musibah, kerugian, cobaan dan sebagainya, kita berserah diri kepada Allah. Kita hanya berserah diri kepada Allah. Kita juga berusaha ikhtiar. Katakan kita sakit, kita berikhtiar untuk berobat. Kita belum beruntung untuk ekonomi, kita berusaha berikhtiar agar ekonomi kita baik. Tetapi kita sudah berusaha berikhtiar, berdoa dan sebagainya, ekonomi belum beruntung, kesehatan belum ada kesembuhan umpamanya. Kita tawakal, kita serahkan diri kepada Allah. Nah, semuanya urusan Allah. Nah, manakala sudah mencapai demikian pada keyakinan kita pada setiap kita, maka kita sudah tawakal kepada Allah. Maka kita sudah termasuk pada urutan yang ketiga, yaitu tawakal hanya kepada Allah. Kita tidak percaya kepada yang lain-lain, hanya Allah yang Maha berkuasa. Kita tidak percaya kepada yang lain-lain. Umpamanya seseorang naik pangkatnya tergilas, terlambat. Nah, dia sudah berusaha semaksimal mungkin secara prosedur, secara ketentuan peraturan. Dia sudah berusaha, tapi juga tidak naik pangkatnya umpamanya. Dia tawakal, tapi dia tidak mau menempuh jalan yang tidak baik. Nah, tidak mau dia. Hanya bertawakal kepada Allah setelah berusaha. Nah, ini manakala terjadi, maka dia sudah berarti tawakal kepada Allah. Ada demikian hal lain, kita dicoba dan sebagainya, kita berusaha kemudian bertawakal, pasrah kepada Allah. Nah, manakala itu ada kita miliki, maka kita sudah pada urut 3 ini termasuk orang yang beriman yang sejati. Kemudian yang ketiga, yang keempat,
pada ayat berikutnya, yaitu alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang menegakkan sholat. Nah, itu orang-orang mukmin yang sejati, orang-orang yang menegakkan sholat. Nah, sholatnya itu kontinu. Aturan agama sudah diatur 5 kali sehari semalam, itu yang fardu. Tambah lagi yang sunat-sunatnya, tetapi yang fardu tidak pernah tinggal, tidak ada tinggal, tidak tinggal, kecuali bagi anak-anak, bagi orang gila, bagi perempuan berdarah haid, perempuan berdarah nifas. Nah, itu tidak ada konsekuensi kepadanya. Nah, kalau anak-anak dia belum wajib. Kalau orang gila, dia gila, tidak ada hukum baginya karena dia gila. Gilanya bukan karena narkoba, bukan karena ekstasi, ganja, sabu-sabu, bukan. Karena tua, nah, bukan. Tapi memang dia gila, gila dari sananya, maka dia bebas dari hukum Allah karena dia gila. Kemudian perempuan yang berdarah haid, ya sudah jelas. Haid bagi perempuan itu sudah jelas berapa lama. Nah, itu sudah paham sendiri ibu. Kemudian perempuan yang berdarah nifas, yaitu darah melahirkan. Sesudah melahirkan beberapa hari ke depan, itu ada pendapat 6 minggu, ada yang berpendapat 4 minggu. Nah, itu ada yang berpendapat sampai hilang darah nifas itu. Nah, apabila sudah selesai, maka mandi wajib sholat. Nah, itu ada ketentuan boleh tinggal sholat. Nah, manakala sudah kontinu melaksanakan sholat, nah 5 kali sehari semalam, maka dia sudah termasuk kategori iman yang sejati. Nah, oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, kepada kita sekalian, saya yakin yang kita hadir sudah istiqomah, sudah kontinu melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Kalau masih ada tinggal-tinggal, tolong kita perbaharui keimanan kita. Kalau masih ada ibu-ibu, mungkin masih anak-anak kami yang masih gadis-gadis. Kenapa saya katakan masih gadis-gadis? Itu di saat bimbingan perkawinan di kantor KUA Kecamatan Simulo Timur, kadangkala sampai 20 orang peserta yang sholat kontinu. Setelah kami tanya dengan jujur, 2 orang. Dari 20, cuma 2 orang yang kontinu melaksanakan sholat. Ini bukti bahwa, kenapa tadi saya sebut anak-anak gadis? Nah, mungkin, begitu kasusnya, tapi mudah-mudahan tidak. Tapi tidak mustahil juga, ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa begitu? Tes calon kadus aparatur desa. Nah, ini kan kami coba ke KUA juga, tes aparatur desa. Kami tanya dengan jujur, Pak, apakah dengan jujur, apakah sudah kontinu melaksanakan 5 waktu saya semalam? Belum, Pak. Dia sudah aparatur desa, tapi masih tinggal sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal sudah sangat jelas, orang-orang yang tidak sholat itu tempatnya adalah neraka sakar. Neraka sakar. Dalam ayat Allah itu, dalam surah Mudaththir, Allah katakan, fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Ada 3 sana, ada tidak, yang pertama tidak sholat, tidak memberikan makan kepada fakir miskin. Jadi di dalam surga itu mereka saling tanya menanya, mana si fulan? Dulu kita satu sama-sama, satu lokal, satu sekolah, satu RT, satu desa. Mana dia? Di saat mereka saling tanya menanya, Allah nampakkan neraka. Lalu dari surga mereka bertanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dulunya termasuk orang-orang yang tidak sholat. Jadi orang-orang yang tidak sholat tempatnya neraka sakar. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Oleh karena itu, jemaah rahmati Allah, tidak ada alasan di mahkamah Allah
hal sholat ini kecuali yang 4 tadi sudah kita sampaikan. Anak-anak, orang gila, haid, nifas. Nah, tidak ada alasan lain. Tidak sanggup berdiri duduk, tidak bisa berduduk berbaring, tidak bisa berwudu dengan tayamum. Yang intinya tidak ada alasan di mahkamah Allah. Kalau kita panjang lagi, ada 15 macam siksa bagi orang yang meninggalkan sholat, cukup panjang. Tapi kalau kita bahas banyak sekali. Jadi cukup jelas tadi, intinya bahwa orang-orang yang tidak sholat itu tempatnya neraka sakar. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu, mumpung kita di bulan Ramadan, bulan keampunan, pintu taubat terbuka, pintu keampunan terbuka. Andai kala dari selama ini masih tinggal sholat, mohon ampun kepada Allah. Bertaubat kita, bertaubat kepada Allah. Taubat itu menyesal sampai dengan umur sekarang masih tinggal sholat. Bertaubat kepada Allah, menyesal. Lalu yang kedua, tidak mengulangi lagi untuk tinggal sholat. Yang ketiga, mohon ampun kepada Allah. Bermohon, ampun aku ya Allah, sampai dengan saat ini masih tinggal sholat. Mohon ampun. Di tengah malam sholat tahajud, menangis bermohon kepada Allah atas kelalaian dari selama ini. Allah itu maha penerima taubat. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang bagi orang-orang yang mau mohon ampun kepadanya. Jangan rahmat Allah. Kemudian yang kelima adalah wa anfiqu mimma razaqnakum. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebahagian dari hartanya. Nah, orang-orang demikian tadi ulaika humul mu'minuna haqqan, maka mereka itu orang-orang yang sebenar-benar beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka itu diangkat derajatnya oleh Allah. Kemudian lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun, dan diberikan keampunan oleh Allah kepada mereka. Wa ajrun karim, wa rizqun karim, dan diberikan rezeki dan yang mulia. Jadi orang yang tadi 5 hal tadi, dia yang pertama diangkat derajatnya sisi Allah, yang kedua dia mendapat keampunan dari Allah, yang ketiga diberikan rezeki yang baik-baik, yang mulia. Nah, itulah manakala kelima kriteria ini dapat kita laksanakan, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka kita termasuk orang-orang mukmin yang sebenar-benar mukmin. Nah, mudah-mudahan kita sekalian, manakala belum dapat kita laksanakan selama ini, kita terus perbaharui keimanan kita. Yang 5 hal ini mari kita implementasikan di dalam kehidupan kita, sehingga nantinya benar-benar kita dapat sebagaimana ayat Allah ini, termasuk orang-orang yang sebenar-benar beriman. Ini sajalah sebagai mengisi jadwal kami. Kalau kita perpanjang masih panjang, sebagaimana tadi kalau kita bahas 15 macam itu cukup panjang, tetapi sudah cukup jelas bahwa kepada kita sekalian yang kewajiban-kewajiban kita mari kita laksanakan, apalagi di bulan Ramadan ini. Suatu kebiasaan bahwa semakin ujung Ramadan ini semakin sedikit jamaah. Ini kebiasaan yang tidak boleh dibiasakan, tidak boleh dibiasakan. Nah, kita tetap istiqomah, apalagi nanti di penghujung Ramadan, di sana ada satu malam yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Karena itu kepada kita yang hadir, istiqomah tetap berjamaah. Nah, tetap berjamaah. Ini saja yang benar dari Allah, yang saya kesalahan yang benar biasa. Kami mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada kita sekalian. Kami akhiri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.